wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Ibu harapkan kalian di rumah juga sehat walafiat. Untuk yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini, Ibu harapkan jangan lupa calling Ibu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja memulai kegiatan pembelajaran kita. Tapi kita berdoa dulu. Ibu pimpin ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita belajar tentang listrik statis. Listrik statis itu apa? Sudah tahu kan? Nah, untuk pertemuan kita kali ini, apa sih kegunaan dari listrik statis itu? Penting nggak ya kita belajar tentang listrik statis? Kalau ada yang masih yang belum tahu, pada hari ini kita akan bahas semua. Oke? Tapi sebelum itu, Ibu akan menayangkan tentang kilat. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dengan listrik statis nanti? Oke, kita simak dulu ya. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Mana anak-anak sudah lihat kan tayangan kilat tadi? Bayangkan ya, rumahnya tadi tersambar kilat. Apa yang terjadi? Hancur. Terus bagaimana dong? Ternyata listrik statis inilah yang akan membantu untuk menangani permasalahan itu semua, yaitu penangkal kilat atau nama lainnya adalah penangkal petir. Kita simak lagi ya.
penangkal kilat tadi sudah ada penjelasan bagaimana cara kerjanya dari listrik statis. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan ilmu sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Tapi tidak hanya penangkal kilat, masih banyak lagi penggunaan listrik statis untuk lingkungan kita. Oke? Dan selain penangkal petir, ada yang namanya fotokopi. Tahukah kalian fotokopi? Pasti tidak asing lagi dan kita sangat membutuhkan. Bayangkan kalau tidak ada fotokopi, tangan kita akan capek sekali untuk menulis sebanyak-banyaknya, ya kan? Untuk menggandakan apa yang ingin kita gandakan. Selain fotokopi, nanti ada pengumpal asap. Silakan disimak. Jadi penggunaan yang Ibu sampaikan pada hari ini, penggunaan listrik statis ada berapa? Penangkal petir atau kilat, kemudian fotokopi, dan pengumpal asap. Sebenarnya tidak hanya 3 ya anak-anakku, masih banyak yang lain. Tapi Ibu hanya menyampaikan 3. Tugas kalian selanjutnya adalah mencari 2 lagi. Paham? Hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan kali ini dapat berguna bagi kalian semua dan kalian juga harus semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.